Shalom Bapak Ibu sekalian, baik yang di gereja maupun yang di rumah. Mari kita menyiapkan diri untuk belajar firman Tuhan bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, sekarang kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu menguasai hati kami, sehingga kami bisa dapat mendengar suara-Mu secara pribadi, sehingga kami akan mendapatkan berkat dari firman-Mu itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu sekalian, ingatkah Bapak Ibu sekalian tentang sesuatu yang paling membuat hati kita berbunga-bunga, hati kita sangat bersukacita, hati kita bersemangat sekali. Saya yakin Bapak Ibu pernah mengalami itu semua. Kalau Bu Rudi itu tiap jadwalnya tidak ada stabilonya, itu 3 hari sebelumnya sudah bungai. Renata mau datang, Riner mau datang. Itu satu hal yang membuat salah satu yang bisa membuat hati berbunga-bunga, hati bersukacita. Demikian juga Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Ada sesuatu yang membuat Tuhan bersukacita, dan kali ini saya akan menunjukkan salah satunya pada Bapak Ibu sekalian. Seorang ibu Kanaan yang tinggal di dekat kota Tirus dapat mengajar banyak hal tentang bagaimana menghampiri dan datang kepada Tuhan. Ibu itu mengajari kita bahwa menghampiri Tuhan itu harus dengan iman. Mari kita buka Markus pasal 7 ayat 24 sampai dengan 30. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Perempuan Sirofenisia yang percaya. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Sirofenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Bapak Ibu sekalian, ibu ini adalah seorang ibu non-Yahudi. Tadi dibilang beliau adalah keturunan dari Sirofenisia. Orang-orang Yahudi yang religius menganggap orang-orang Sirofenisia ini adalah orang-orang yang berbeda dengan dirinya, sehingga menganggap mereka terlalu rendah, tidak dianggap sebagai manusia yang sebanding dengan orang-orang Yahudi. Ibu ini namanya tidak terkenal, sejarahnya tidak diketahui, tetapi
imannya membuat Tuhan bersuka cita sehingga kuasa ilahinya mengalir memberkati ibu itu. Iman yang bagaimana yang dimiliki ibu ini yang sehingga baik untuk kita pelajari. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, iman yang menyenangkan hati Tuhan yang dimiliki ibu ini adalah iman yang didasarkan kebutuhan nyata. Ibu keturunan Siro-Fenisia ini dianggap hina oleh orang-orang Yahudi yang religius. Tetapi lepas dari pandangan orang lain, pandangan orang-orang Yahudi, ibu ini datang menghampiri Yesus dengan suatu masalah. Putrinya sedang kerasukan roh jahat. Dia memiliki keyakinan Yesus dapat mengusir setan dari tubuh anaknya. Bapak Ibu sekalian, karena pertolongan Yesus sangat diperlukan, ibu ini tidak takut mempertaruhkan martabatnya, nekat kalau boleh saya katakan. Dia tidak akan malu kalau misalnya dia di orang Jawa bilang diundomono, apa bahasa Indonesia ya, dikecam oleh orang-orang Yahudi. Dia tidak takut ditolak dan dia tidak takut dihina dan tetap menghampiri Rabi Yahudi, yaitu Yesus, yang dia yakini dapat mengusir setan. Jadi iman yang didasarkan pada kebutuhan nyata inilah yang dimiliki oleh ibu ini. Dia tidak mendasarkan imannya kepada keinginannya, tetapi didasarkan kepada kebutuhan nyata. Kita sering kadang-kadang mau ketemu pendeta mengutarakan masalah kita saja malu, padahal pendeta adalah orang yang kita kenal. Kita dihambat oleh rasa malu untuk mengungkapkan keinginan kita untuk minta tolong. Tapi ibu ini memberi teladan kepada kita. Saya nggak peduli, yang penting saya yakin Yesus bisa menyembuhkan anak saya. Itu iman yang didasarkan kepada kebutuhan nyata. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, iman yang dimiliki oleh ibu ini adalah iman yang disertai tindakan. Kita bisa belajar dari ibu ini bahwa iman yang dimilikinya itu tidak hanya sekedar ada di dalam hatinya, tapi mendorong dirinya untuk pergi kepada Yesus. Ketika dia mendengar Yesus ada di kota Tirus, dia datang kepadanya. Keputusannya pergi didasari kepada iman kepada Yesus, dan dia datang dan tersungkur. Kalau bahasa saya di slide disebutkan bersujud di kaki Yesus, memohon Yesus untuk campur tangan atas nama putrinya dan untuk mengusir setan itu. Bapak Ibu sekalian, kata memohon yang ada di dalam perikop ini itu dari bahasa aslinya diartikan sebagai permohonan yang berulang-ulang. Jadi tidak hanya sekedar Tuhan, tolong sembuhkanlah anakku, tidak hanya sekedar seperti itu. Kalau Bapak Ibu melihat di Matius pasal 15 yang mengutarakan cerita yang sama berkaitan dengan perempuan Siro-Fenisia ini, murid-muridnya sampai jengkel, sampai berkata demikian di ayat 28b.
Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, kepada Yesus maksudnya, suruhlah dia pergi. Dia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jadi Bapak Ibu sekalian, imannya mendorong dia melakukan sesuatu, permintaan tolong kepada Tuhan Yesus. Dan itu tidak hanya sekedar, Tuhan tolonglah, anak saya lagi sakit, itu usirlah setan yang ada di tubuh anak saya. Mungkin karena Tuhan Yesus tidak, menurut dia tidak terlalu memberi perhatian, dia tetap berteriak-teriak, Tuhan tolonglah saya, sembuhkanlah anak saya dan singkirkan setan dari tubuhnya. Dan itu sampai menjengkelkan murid-muridnya. Ibu ini sedang menunjukkan imannya, menunjukkan keyakinannya. Iman yang nyata adalah iman yang ditunjukkan dalam suatu tindakan. Seperti kalau kita belajar di dalam Yakobus pasal 2 ayat 26, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Kita harus menindaklanjuti iman yang kita miliki ini dengan sebuah tindakan. Kalau Bapak Ibu ingat khotbah pendeta minggu yang lalu, hari Minggu yang lalu, hari Minggu yang lalu, pendeta juga coba ulang lihat videonya lagi di khotbah hari Minggu kemarin. Beliau juga memberikan contoh, iman kalau tidak ada perbuatannya ya sama dengan mati. Ada beberapa contoh, cuman saya nggak ingat ada contoh yang bagus. Lihat video pendeta lagi khotbah hari Minggu. Bapak Ibu sekalian, itu yang kedua, jadi iman yang disertai tindakan. Yang ketiga, iman yang dimiliki oleh perempuan atau ibu ini adalah iman yang didasari kerendah hatian. Tidak, iman yang yang dimiliki ibu ini tidak disertai sifat arogansi. Dia tahu persis siapa dirinya dan anggapan orang lain, terutama kaum Yahudi tentang dirinya. Kerendahan hatinya tidak terletak kepada volume suaranya. Wah, karena rendah hati suaranya pelan-pelan, Tuhan Yesus tolong dong. Nggak gitu kan tadi. Murid-muridnya sampai jengkel, dia berteriak-teriak. Jadi kerendahan hatinya tidak ditunjukkan karena volume suaranya, bukan karena keteguhan permintaannya, tetapi dari sikap hatinya bahwa dia rendah hati. Kerendahan hati ini ditunjukkan yang pertama dengan dua hal yang di ayat di dalam Matius pasal 15 ayat 25 dikatakan dia tersungkur di kakinya. Kalau Bapak Ibu melihat gambar yang sebelah kiri, dia tersungkur di depan, di kaki Tuhan Yesus, karena dia tahu dia nggak berharga sebenarnya di mata Tuhan Yesus, Rabi Yahudi, tetapi dia tahu. Makanya dia tidak petentang-petentang, Tuhan tolonglah anak saya lagi sakit tuh, nggak gitu. Dia tersungkur di kaki Tuhan Yesus. Itu tanda kerendah hatian kalau boleh saya katakan seperti itu. Kemudian tanda kerendah hatian yang kedua itu di gambar kedua. Saya zaman kecil melihat komik ini nggak tahu artinya apa sih ini maksudnya, dan baru sekarang saya tahu apa maksud komik ini. Ada anak-anak duduk di meja, ada anjing. Nah, rupanya sifat kerendah hati bisa ditunjukkan dari sifat yang ibu miliki ketika berdialog dengan Yesus di ayat 27 dan 28. Maaf, bukan Matius tapi Markus, lupa. Cara dia menjawab Yesus ketika dia berbicara dengannya. Nanti Bapak Ibu bisa melihat ayat 27 dan 28.
Ibu tersebut menerima semua yang dikatakan Yesus tentang dirinya, dan dia tidak tersinggung ataupun patah arang. Tadi kalau Bapak Ibu mendengar, Yesus menyebutnya sebagai anjing. Dia tidak marah disebut seperti itu, karena dia tahu bahwa Yesus datang ke dunia memang untuk memberikan berkat kepada umat Israel dulu, yang digambarkan sebagai anak-anak itu. Dan setelah anak-anaknya kenyang, barulah akan memberikan berkat kepada orang lain, anjing, termasuk dirinya. Ibu tersebut memahami maksud Tuhan dan tidak berusaha memaksakan kehendaknya di hadapan Tuhan. Jadi yang ketiga adalah iman yang didasari kerendahan hatian yang ditunjukkan oleh perempuan ini, ibu ini, ketika berdialog dengan Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, yang keempat, iman yang menyukakan hati Tuhan adalah iman yang memiliki harapan. Di dalam ayat 27 dan 28 Markus pasal 7 ini, ibu ini menerima anggapan Yesus tentang dia yang hanya dianggap sebagai anak anjing di bawah meja, bukan sebagai anak yang duduk di meja. Tetapi dia menancap apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Karena ibu tersebut melihat harapan di dalamnya, dia berkata di ayat 28, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan oleh anak-anak." Jadi dia memposisikan dirinya bahwa Tuhan Yesus itu akan memberikan berkat kepada dia setelah dia selesai memberikan berkat kepada anak-anak sebagai gambaran umat Israel. Sehingga dia memiliki iman yang penuh harapan, yang bahwa Tuhan akan memberikan berkat itu juga kepadanya. Dengan kata lain, ibu ini menyadari bahwa makanan atau berkat harus diberikan kepada anak-anak dulu, yaitu umat Israel dulu, baru setelahnya akan diberikan kepada orang lain, termasuk dirinya, yaitu anjing yang di bawah meja tadi. Ibu tersebut memiliki harapan dan tidak meminta banyak, hanya sentuhan dari Yesus untuk kesembuhan anaknya. Ibu tersebut memberikan atau memiliki harapan karena memang Tuhan Yesuslah yang memberikan harapan itu. Semangat meraih harapan yang dimiliki ibu tersebut yang membuat Yesus bersemangat, bersuka cita. Dan itu terlihat di dalam perikop kisah ini di Matius pasal 15 ayat 28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Jadi dengan semua yang ditunjukkan oleh ibu ini di depan Yesus, Yesus akhirnya menyatakan bahwa terjadilah seperti yang kamu kehendaki. Jadi Bapak Ibu sekalian, cerita tentang iman ibu itu yang kita pelajari di atas, kita tahu ujungnya. Di pasal 7 Markus ayat 29 sampai 30 demikian bunyinya. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Dengan iman yang begitu besar yang dimiliki oleh ibu ini, Tuhan Yesus memberikan berkat dengan mengusir setan yang ada di tubuh anaknya. Benar, Bapak Ibu sekalian,
bahwa iman yang besar di dalam cerita kita kali ini telah menggerakkan hati Tuhan untuk menurunkan berkat kasih karunia kepada orang yang memilikinya. Sebagai kesimpulan, Bapak Ibu sekalian, Ibu dari Kanaan dalam pelajaran kita malam hari ini, buatnya siang jadi ngetiknya siang atau pagi malam, mengajarkan banyak hal tentang cara menghadapi keadaan atau kehidupan kita dan itu dapat diringkas dalam satu kata, yaitu iman. Iman yang besar, iman yang luar biasa yang dimiliki oleh Ibu ini. Iman yang datang dari kebutuhan yang nyata, bukan kebutuhan yang neko-neko. Iman yang disertai tindakan, tidak hanya dipendam di dalam hati, tapi mendorong untuk datang kepada Tuhan, melampaui semua keterbatasan yang dia miliki. Iman yang didasari kepada kerendahan hati. Dan yang terakhir adalah iman yang memiliki harapan. Jika kita memiliki iman seperti itu, maka kita akan dapat mengalami karya agung anugerah Tuhan dalam hidup kita, yaitu menerima kasih karunia Tuhan, menerima berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Iman seseorang dapat menyenangkan hati Tuhan dan membuat Tuhan bersuka cita, dan dari kesukacitaannya itu dia akan menunjukkan kasih karunia-Nya kepada orang yang memiliki iman seperti yang dimiliki oleh ibu dari Tirus ini tadi. Dan kasih karunia Tuhan cukup untuk semua kebutuhan yang kita perlukan. Lantas, bagaimana dengan iman kita? Apakah iman kita membuat kita bersemangat untuk sama seperti yang dimiliki oleh semangat yang dimiliki oleh ibu di dalam perikop ini tadi? Dan kita berharap bahwa iman yang membuat kita bersemangat adalah sama semangatnya kalau kita akan mengharapkan sesuatu yang betul-betul kita inginkan di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, terima kasih atas firman-Mu yang sudah Tuhan berikan kepada kami pada kesempatan kali ini. Berkati kami agar kami memahami kehendak Tuhan di dalam kami mengekspresikan iman kami kepadamu dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami akan menerima belas kasihan-Mu, berkat-Mu di dalam kehidupan kami di tengah situasi yang tidak menguntungkan kami pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam Bapak sekalian. Shalom, Tuhan memberkati.